Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, pemirsa Salam TV dan pendengar Radio Ar-Risalah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini senantiasa menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tidak ada yang sanggup satupun dari hamba-hamba yang dapat menghitung dari banyaknya nikmat dan karunia Allah. Salawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita mohonkan semoga Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya, serta untuk umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan kelak di hari akhir kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada siang hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita memasuki bab yang baru, yaitu adab ihtikal, adab bercelak. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Adab yang satu ini mungkin tidak banyak diketahui apalagi dipraktekkan oleh kaum muslimin. Perbuatan yang satu ini tidak banyak diketahui dan dipraktekkan terlebih khusus kalau untuk kaum Adam. Mungkin kaum Hawa atau para wanita masih ada yang atau melakukan ini. Namun untuk laki-laki, bahkan sebagian orang merasa ini perbuatan yang aneh. Perbuatan yang tidak cocok kepada kelaki-lakian. Dan menganggap bahwa ini condong kepada kewanita-wanitaan. Artinya perbuatan ini hanya cocok, hanya pantas dilakukan oleh kaum Hawa saja, wanita saja. Padahal dalam Islam terkadang kita dituntut, baik laki-laki atau perempuan, untuk bercelak, untuk melakukan perbuatan ini. Dan Islam
ketika mensyariatkan, menentukan sesuatu untuk dilakukan oleh kaum muslimin, tentunya juga memberikan aturan, menetapkan aturan-aturan yang harus dijaga dan dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan dari syariat Islam. Artinya bahwa ketika kita melakukan apa yang Allah syariatkan untuk kita, tidak bisa kita melakukan dengan kemauan semau kita saja. Tapi kita wajib, kita mesti menjaga apa yang telah ditetapkan, adab akhlak yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Ihtikal, bercelak itu disyariatkan dalam Islam. Maka tentunya apapun sekali lagi yang disyariatkan oleh Allah, Islam memberikan kepada kita aturan, menetapkan kepada kita adab dan akhlak yang mesti dijaga oleh setiap muslim. Syekh Abdul Aziz menyebutkan dalam kitab beliau ini ada beberapa adab dalam bercelak. Yang pertama kata beliau yaitu niat yang saleh, niat yang baik, niat yang benar. Beliau menjelaskan hendaknya seorang bercelak dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Apakah kita bercelak itu untuk atau ketika kita berobat? Karena ada beberapa manfaat dari bercelak, diantaranya untuk berobat atau untuk obat mata. Apakah kita melakukan bercelak itu karena untuk berobat atau untuk untuk sekedar berhias? Maka tentunya harus kita niatkan bahwa kita lakukan itu semua karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dan mencontohkannya kepada kita. Ikhwani wa akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar Radio Risalah rahimakumullah. Sudah sering kita sampaikan, sudah bahkan berulang kali kita sampaikan, seorang mukmin, seorang muslim hendaklah selalu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai tauladan, sebagai contoh dari setiap apa yang dilakukan dalam menjalankan, dalam melaksanakan agamanya. Sekecil apapun dan tanpa memandang terlebih dahulu apa hukumnya wajib atau sunnah. Tapi sudah semestinya kita seorang muslim, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ada keinginan yang kuat, ada kemauan untuk mencontoh, untuk mengikuti. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, sangat disayangkan kalau hari ini bahkan sebagian kaum muslimin menganggap ini hal yang aneh. Apalagi itu dilakukan oleh laki-laki. Dituduh, mungkin waduh nggak jantan nih orang kalau laki-laki pakai celak. Padahal ini dicontohkan Rasulullah. Nabi kita yang mulia melakukannya. Dan tidak ada kita dapati kekhususan bahwa apa yang beliau lakukan dalam bercelak ini khusus untuk beliau saja. Tapi sebagai contoh, sebagai tauladan apa yang harus diikuti yang dilakukan oleh kita umatnya, oleh kaum muslimin. Maka jangan anggap perbuatan seperti ini perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang nyeleneh. Bukan. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita menggunakan celak itu untuk tujuan berobat atau untuk obat mata atau untuk kebiasaan berhias atau untuk menajamkan, menormalkan pandangan mata. Misalkan matanya minus, oleh sebahagian pakar kesehatan atau para ulama menjelaskan di antara manfaatnya tentunya untuk menajamkan. Dan ini yang menajamkan penglihatan pandangan, menormalkan mungkin yang sudah minus, mungkin yang sudah plus, itu akan kembali normal kalau kita melakukan ini. Maka hendaklah sebelum kita
berbuat sesuatu harus kita iringi dengan niat yang baik, niat yang saleh, niat yang lurus. Bercela disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka ketika kita melakukan perbuatan ini, maka niatkanlah di hati kita, kita lakukan itu untuk mengikuti Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini adab yang pertama. Dan ini akan kita sebutkan nanti hadis-hadis, dalil-dalil yang menyebutkan tentang ini. Adab yang kedua, bercelak dengan ithmit. Ini jenis celak yang biasa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktahilu bil ithmit. Iktahilu bil ithmit fa innahu yajalul basara wa yumbitu sya'ra." Kata Nabi SAW, bercelaklah kalian dengan ithmit. Karena bercelak dengan ithmit, kata beliau, dapat menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Celak itu kita oleskan di bulu mata, ya. Selain dia, kata Nabi SAW, untuk menajamkan, menjernihkan penglihatan kita, dan juga ithmit ini bila kita gunakan untuk bercelak dapat menumbuhkan bulu mata. Inilah yang diajarkan, inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari tujuan kita bercelak. Demikian juga sabda beliau dalam riwayat yang lain. Kata Nabi SAW, "Alaikum bil ithmit fa innahu mumbitatun lisya'ri wa mudhibatun lil qada musaffatun lil basar." Hendaklah kalian bercelak dengan ithmit. Ini jenis sekali lagi. Karena bercelak dengan ithmit dapat menumbuhkan bulu mata, menghilangkan kotoran, dan menjernihkan pandangan. Ini manfaat dari kita bercelak dengan ithmit. Dan ini, celak ini dioleskan atau kalau sekarang mungkin jenisnya kita lihat ada yang dalam bentuk kayak pinsel gitu ya. Kemudian kita oleskan, atau ada yang dalam bentuk ada wadahnya, kemudian ada kayak bulu, kayak kuas ujung ya. Kemudian itu kita oleskan ke bulu mata sehingga akan kelihatan bulu mata itu akan hitam, dan bahkan kalau kita membiasakan ini akan sejuk, akan adem rasanya di mata kita. Namun sekali lagi, sunnah yang satu ini kita lihat khususnya dari kaum Adam, kita ini sangat jarang melakukan sunnah ini. Sangat jarang, mungkin karena alasan kesibukan. Mudah-mudahan bukan karena alasan ketidaktahuan, apalagi kalau alasan karena menyelisih atau untuk menyelisih atau tidak mau menjalankan, tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau karena alasan ketidaktahuan, begitu kita tahu, tentunya mesti kita menjalankannya. Tapi kalau alasan karena ketidakmauan untuk melaksanakan, ini tentunya sangat berbahaya bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Melakukan, mencontoh, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan konsekuensi dari persaksian kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Merupakan konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita berikrar bahwa kita menyaksikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, rasul, utusan Allah, hamba dan rasul utusan Allah,
berarti kita punya kewajiban untuk mengikuti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan. Setelah kita mengetahui tentunya ilmunya, apa yang ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh menurunkan perkataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, Imam, ithmid adalah batu celak berwarna hitam. Ini jenis celaknya. Didatangkan dari Asbahan dan itu paling afdal. Karena Nabi SAW biasa bercelak dengan ithmid. Dan ini sudah kita sebutkan dua riwayat selain Rasulullah SAW melakukannya dan juga beliau memerintahkan. Bukan hanya, ya ini perlu kita perhatikan, bukan hanya beliau melakukan, bahkan beliau juga memerintahkan umatnya untuk bercelak. Dan beliau ketika memerintahkan kita untuk bercelak, maka beliau menyebutkan benda yang kita gunakan, yaitu namanya ithmid. Dan ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ithmid itu adalah batu hitam yang didatangkan dari wilayah atau daerah Asbahan. Dan inilah yang paling afdal kata beliau. Adapun kalau sekarang seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa jenis celak itu sudah ada yang sudah dicairkan atau dihaluskan dalam bentuk serbuk yang sudah ada wadah, ya, sehingga kita tidak perlu lagi dengan batu seperti itu atau yang pensil tadi. Dan sekali lagi, menggunakan celak di mata itu sangat enak. Apalagi kalau sudah kita jadikan sebagai kebiasaan, maka rasanya adem di pandangan ketika kita bercelak dingin, ya. Beliau menjelaskan sedikit di sini, Imam Ibnu Qayyim, didatangkan kata beliau, ia juga didatangkan dari Maroko. Yang paling bagus adalah yang paling mudah pecah dan pecahannya ada kilauan cahaya. Nah, ini kalau kita perhatikan yang ithmid ini, dan sekarang sekali lagi sudah ada yang sudah dipecahkan, ada yang sudah dijadikan bubuk, sudah ada wadahnya. Itu ketika dioleskan di mata kita, ketika kita menggunakan ini, ketika terkena cahaya, itu akan kita lihat ada berkilau-kilau di bulu mata atau di pelupuk mata yang terkena tadi. Ini yang paling bagus, yang paling afdal, yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian beliau menjelaskan, adapun karakternya dingin dan kering. Itu ithmid itu, kenapa dia lebih afdal? Ketika digunakan dia adem, dingin di mata kita dan bentuknya kering. Tidak membasahi atau tidak menjadi basah bulu mata atau pelupuk mata kita yang terkena dengan celak tersebut. Kemudian juga Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau juga menjelaskan di sini bahwa celak ini lebih dianjurkan lagi bagi orang-orang yang sudah memiliki gangguan mata penglihatan. Apakah itu karena tua atau karena seperti yang sekarang, ya, kita menggunakan alat bantu penglihatan, kacamata, ya, atau lensa. Sekarang itu sudah canggih, ya. Ada yang lensanya dibuat di mata atau dengan kacamata. Maka orang-orang yang seperti ini lebih dianjurkan lagi untuk menggunakan atau membiasakan bercelak, ya, yang sudah pemandangannya sudah mulai redup atau berkurang, apakah itu karena minus atau karena plus. Ini yang sekarang kita lihat. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian kita lanjutkan adab yang ketiga, mendahulukan mata kanan ketika bercelak. Dan ini apa yang selalu ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya, dan ini yang dicontohkan oleh beliau, bahwa dalam melakukan hal-hal yang
dianjurkan atau hal-hal yang diperintahkan itu selalu kita diperintahkan mendahulukan yang bagian kanan. Bercelak merupakan sunnah Rasulullah SAW, maka bagi siapapun yang ingin mengikuti beliau melakukan perbuatan ini, seharusnya atau semestinya menjaga adab ini, memulainya dengan bagian yang kanan. Syekh menjelaskan dalam kitab beliau ini, mendahulukan mata kanan ketika bercelak dalam rangka meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya dari Aisyah Ummul Mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Kata beliau, kata Aisyah, kana yuhibbut tayammuna mastata'a fi tuhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau sallallahu alaihi wasallam menyukai tayammun, selalu mendahulukan bagian yang kanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai, mencintai at-tayammun, mendahulukan yang kanan, ya, mastata'a, semampu beliau. Rasulullah selalu berusaha dalam segala hal, kecuali memang yang diperintahkan untuk mendahulukan yang kiri, seperti masuk ke WC, ya, kemudian keluar dari rumah atau dari masjid, itu kita memang diperintahkan untuk mendahulukan yang kiri. Adapun selain itu, atau ketika menanggalkan sendal, menanggalkan sepatu, kita dianjurkan juga untuk mendahulukan yang kiri. Adapun selain itu, maka Rasulullah SAW selalu berusaha dan memerintahkan kita kaum muslimin untuk at-tayammun. Tayammum, ya, tayammun, mendahulukan bagian yang kanan. Kata Aisyah, fi tuhurihi, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam semua bersuci wudunya itu mendahulukan kaki bagian yang kanan. Ma'ruf, ya, ketika kita mencuci tangan, berwudu, mendahulukan yang kanan. Kemudian ketika kita mencuci kaki, mendahulukan yang kanan. Begitu juga ketika bertayamum, ya, ketika bertayamum di tangan kita mendahulukan yang kanan dan lain sebagainya. Wa tana'ulihi, kata Aisyah, dan Rasulullah SAW selalu mendahulukan bagian yang kanan ketika memakai sendal atau yang semakna dengan seperti sepatu dan yang lainnya, seperti kaos kaki dan seterusnya. Yang jelas Nabi SAW, kata Aisyah, selalu mendahulukan. Begitu juga wa tarajjulihi, Rasulullah SAW selalu menyukai dan selalu berusaha semampu beliau untuk mendahulukan bagian yang kanan ketika menyisir rambutnya. Dan ini dianjurkan juga bagi kita, misalkan seperti ketika kita mencukur rambut, ya, mencukur rambut kita. Ini berkaitan dengan kepala, ya, termasuk untuk menjaga kebersihan, kerapian. Tapi sangat sayang, kebanyakan tukang pangkas tidak paham dengan sunnah yang satu ini, mendahulukan bagian yang kanan. Mereka tidak peduli. Bahkan kalau kita perhatikan, kebanyakan mendahulukan sebelah kiri. Padahal sebenarnya ini kita dianjurkan untuk menggunakan yang kanan terlebih dahulu. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, dan dalam seluruh aktivitas beliau, wa fi sya'nihi kullih, seluruh aktivitas Rasulullah SAW, beliau menyukai dan melakukan, mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Kecuali tadi yang sudah kita jelaskan, kecuali apa yang diperintahkan oleh syariat Islam untuk mendahulukan yang kiri. Ini adab yang ketiga, at-tayammun, di dalam bercelak. Kemudian adab yang keempat, mengganjilkan bercelak. Ini juga hal yang disukai oleh Rasulullah SAW
dalam perkara beliau untuk melakukan atau dalam bentuk atau jumlah yang ganjil. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW kana idza iktahala witran. Jika Rasulullah SAW bercelak, beliau mengganjilkannya. Beliau bercelak dengan jumlah yang ganjil. Bahkan bukan hanya Rasulullah SAW melakukannya, bukan hanya beliau saja yang mencontohkan, bahkan beliau juga memerintahkan agar umatnya, agar kaum muslimin ketika bercelak juga dengan ganjil. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad juga dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun Rasulullah bersabda, "Idza tahala ahadukum falyaktahil witran." Kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian bercelak, maka hendaklah ia mengganjilkannya. Hendaklah dengan jumlah yang ganjil. Dan beliau tidak menyebutkan jumlah, ya. Artinya kalau misalkan satu kali kita oleskan ke mata belum terasa, belum merata atau masih kita merasa cukup, maka jangan hanya 2 kali, tapi pilihlah yang ganjil. Setelah 2 kali berarti harus kita tambahkan sampai 3 kali. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita perhatikan, sekecil apapun yang kita lakukan untuk untuk melakukan sesuatu dari syariat ini, hendaklah kita melakukannya dengan mencontoh Rasulullah SAW. Bahwa apa yang beliau contohkan kepada kita, apa yang beliau perintahkan kepada kita, bahwa itulah yang terbaik untuk kita lakukan. Jangan anggap bahwa yang kita lakukan itu sudah yang terbaik, tidak. Camkan dan yakini, ini yang semestinya harus ada pada setiap muslim lah. Bahwa sekecil apapun yang akan kita lakukan dalam menjalankan, dalam melaksanakan syariat ini, dalam beribadah, dalam beramal saleh, sekecil apapun, sampai-sampai hanya jumlah pun harus kita ikuti Rasulullah SAW. Jangan katakan bahwa yang kita buat itu karena jumlahnya mungkin lebih banyak, kita katakan lebih baik. Dalam penilaian syariat Islam, tidak hanya kita lihat dalam bentuk banyak jumlahnya, tidak. Selama syariat memberikan batasan, maka jangan katakan yang lebih banyak itu yang lebih baik. Jangan katakan yang lebih banyak itu lebih baik. Dan ini berlaku untuk semua aktivitas ibadah kita. Kecuali memang syariat Islam tidak memberikan batasan. Seperti zikir yang tidak ada kaitannya atau zikir yang mutlak. Maka jangan pernah membatasi jumlah. Begitu juga ketika tidak ada ketentuan kaifiyah, maka jangan membatasi dengan kaifiyah tertentu. Begitu juga ketika Rasulullah SAW tidak, atau syariat tidak membatasi waktu, maka jangan pernah membatasi, menentukan waktunya. Ketika ini kita langgar, ketika ini kita selesai, sekecil apapun, ini akan berakibat buruk bagi kita umat Islam. Bukan pahala, bukan ganjaran yang akan kita peroleh, maka justru menjadi pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah.
Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan rasul kepada kita sebagai uswah, sebagai contoh dan ukuran kebenaran dari setiap aktivitas, dari setiap amal ibadah yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Ukurannya nanti Rasulullah SAW. Bukan guru kita, bukan ustadz kita, bukan kiai kita, bukan syekh kita, bukan ulama kita. Tapi ukurannya adalah Rasulullah SAW. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang nabi, seorang rasul yang akan menjadi saksi atas kalian. Apakah yang kalian lakukan selama ini dalam menjalankan perintah Allah? Perbuatan kalian akan disaksikan oleh Rasulullah, akan diakui oleh Rasulullah. Maka nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika mempertanggungjawabkan dari semua perbuatan kita, apakah itu perbuatan maksiat, apakah itu perbuatan baik kita, maka Rasulullah SAW akan dihadirkan sebagai saksi pembuktian akan kebenaran yang kita lakukan selama ini. Jangan katakan, masa harus 1 kali atau masa harus ganjil. Berapa aja? Atau bahkan sebagian kaum muslimin tidak memperhatikan. Nah, melakukan atau bercelak tapi tidak ada perhatiannya dalam melakukan itu, mencocokkan, mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan nggak ada kemauan, nggak ada keinginan, tidak ada kesadaran untuk memperhatikannya. Gini aja kok masa harus ngikuti Rasulullah. Selama itu disyariatkan dalam agama kita, maka saat kita melakukannya, saat kita mengerjakannya, saat kita melaksanakan, hendaklah kita seluruhnya dalam melakukan itu mengikuti contoh tuntunan Rasulullah SAW. Dan dalam hal bercerak, kata Nabi SAW, "Idza iktahala ahadukum falyaktahil witran." Kalau kalian melakukan bercelak, maka lakukanlah dengan ganjil. Sekali lagi, kenapa sih kita umat ini? Kenapa sih kita pengikut mengaku mencintai Rasulullah, mengaku membela, menghidupkan sunnah Rasulullah, mengaku ahli sunnah? Ahli berarti kita menisbatkan diri kepada sunnah Rasulullah SAW. Mengaku ahli sunnah, menisbatkan diri, menyandarkan diri kita kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi nyatanya dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan amal saleh, dalam menjalankan agama, sering kita umat ini yang mengaku menisbatkan diri kepada sunnah Rasulullah SAW lalai dari memperhatikan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan seperti yang kita katakan tadi, masih ada anggapan kalau yang dia lakukan, yang kita lakukan itu yang lebih baik. Tadi sudah kita sebutkan, selama tidak ada ketentuan, maka jangan ditentukan, bebas. Selama tidak ada ketentuan kaifiahnya, maka jangan tentukan kaifiahnya. Selama tidak ada ketentuan waktu, maka jangan tentukan waktu. Selama tidak ada ketentuan makan, tempatnya, maka jangan pernah menentukan tempat. Jangan katakan ini yang lebih baik, tidak. Dan selalu kita ulang-ulang dalam khutbatul hajah bahwa sebaik-baik petunjuk hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan kebaikan apapun dalam agama ini. Sudah paripurna, sudah mentok, sudah distempel, sudah diberikan merek pakam yang tidak boleh, yang tidak bisa lagi ditawar-tawar. Bahwa apa yang dicontohkan, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itulah yang terbaik untuk kita lakukan, itulah yang terbaik untuk kita ikuti. Maka perlu juga kita sampaikan kepada para duat, para da'i, para ustadz, para mubalik, para kiai, para khutbah, di dalam hal beragama ini, seujung rambut pun tidak ada hak kita untuk diikuti oleh kaum muslimin. Bukan kita. Maka jangan pernah mengajak umat, mengajak manusia untuk mengikuti kita. Karena kita tidak punya hak untuk diikuti di dalam hal beragama. Jangan mentang-mentang kita kiai, jangan mentang-mentang kita guru agama, jangan mentang-mentang ustadz merasa kalau kita tidak diikuti oleh murid kita, oleh umat, oleh kaum muslimin, mereka sudah keliru, enggak benar. Allahu Akbar. Agama ini bukan agama kita. Agama ini agama yang datang dari Allah. Maka yang berhak secara mutlak tasyri' memberikan ketentuan syariat dalam agama ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh, imam, kiai, ustaz, apapun titelnya, apapun sebutannya, apapun kita, tidak berhak untuk agama ini. Tugas kita untuk mengerjakan, bagi kita yang ada dianugerahi oleh Allah kemampuan, memiliki ilmu yang sedikit, maka ajarkanlah kepada kaum muslimin apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat-buat, jangan mengada-ada, jangan menambah-nambah dari urusan agama ini. Apa yang tidak berhak untuk kita tambah, apa yang kita tidak berhak untuk buat-buat. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar selalu berpegang teguh dengan tuntunan beliau. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW telah menegaskan, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Wajib atas kalian dalam melaksanakan aktivitas amal ibadah, ubudiyah, persembahan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar berpegang dengan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatu khulafair rasyidin, dan mengikuti sunnahnya para khulafaur rasyidin. Artinya bahwa apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seluruhnya telah diamalkan oleh para sahabatnya, oleh generasi terbaik umat ini. Mereka memahaminya apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka mengamalkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka mengajarkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kita beragama hari ini tidak perlu dengan pemahaman baru, tidak perlu dengan ajaran-ajaran baru. Tapi sangat disayangkan dan sangat-sangat diherankan ketika kita mengajak umat ini untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasul, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman generasi, pengalaman, pengamalan, ilmu dari generasi terbaik umat ini, dianggap ini hal yang baru. Dianggap hal yang baru. Oh, ini ajaran baru nih. Baru dari mana? Begitulah asalnya Islam. Bahwa Islam ini hanya ada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selama itu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita amalkan. Itulah yang harus kita ambil. Dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, apa saja yang datang, yang dibawa oleh Rasulullah untuk kalian, ambil. Ambil. Seluruhnya kita ambil.
wa ma nahakum anhu fantahu, dan sebaliknya apa yang dilarang oleh Nabi Rasul yang datang kepada kalian, tinggalkan. Di antara Rasulullah SAW melarang kita untuk menambah, membuat-buat perkara yang baru di dalam agama ini. Rasulullah melarang kita untuk menambah-nambah, untuk membuat-buat dalam urusan agama. Karena agama ini sudah sempurna, datang dari Allah Subhanahu wa taala, sudah sempurna disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, sudah sempurna diambil, dipahami, diamalkan dan didakwahkan oleh para sahabat Nabi SAW, sehingga tidak ada kesempatan, tidak ada bagian bagi kita hari ini untuk membuat baru tentang agama, untuk memahami dengan pemahaman yang baru terhadap agama ini. Semuanya sudah selesai ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang terakhir dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ketika ayat ini turun, ketika ayat ini Allah tutup kitabullah Al-Quran dengan ayat ini, maka Islam sudah sempurna sampai akhir zaman. Sehingga tidak ada kesempatan, tidak ada hak bagi kita hari ini untuk membuat-buat yang baru. Sekecil apapun yang datangnya dari Nabi SAW, nah itulah yang hendaknya kita lakukan dan kita ambil. Kemudian Syekh menjelaskan lagi, hendaklah mencelaki masing-masing mata 3 kali. Yang kanan 3 kali yang kiri. Ya. Artinya kita harus berusaha sekecil apapun perkara itu tetap mengikuti tuntunan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adab yang kelima dan yang terakhir dalam bab ini, dalam bab atau adab bercelak, yaitu bercelak sebelum tidur. Ini sangat dianjurkan, ini sangat diinginkan. Beliau menjelaskan di sini, memakai celak sebelum tidur sangat mujarab dan besar manfaatnya, sebagaimana diisyaratkan oleh para ulama dan pakar ahli medis atau kedokteran. Ini yang beliau tahu, ini yang beliau sampaikan ya kepada kita, bahwa bercelak itu hendaklah atau sebagusnya, sebaiknya digunakan ketika hendak tidur dan dirutinkan. Kenapa? Kalau ketika kita menggunakan celak ini untuk beraktivitas, ini terkadang manfaatnya kurang. Apalagi kalau kita aktivitasnya yang akan mengeluarkan keringat, sehingga celak itu belum menyerap ke mata kita, ke pelupuk mata kita, sehingga manfaatnya tidak akan diperoleh. Misalkan kita mau kerja ke sawah, ke ladang, pakai celak, ya baru berapa waktu kita gunakan sudah habis, sudah terkikis, sudah terbuang dari pelupuk mata kita, dari bulu mata kita. Kenapa? Karena kita berkeringat, atau ya butiran-butirannya itu akan dengan kita bergerak banyak kan terjatuh, kan hilang, sehingga manfaat yang diinginkan, manfaat yang kita cari itu akan tidak maksimal. Maka Rasulullah SAW pun lebih banyak menggunakan celak itu ketika beliau hendak tidur. Dan bukan salah, artinya boleh ketika kita mau beraktivitas, misalkan seorang istri, dia bercelak, berdandan, menggunakan itu untuk suaminya, nah gak apa-apa. Artinya boleh, sah-sah saja. Namun kalau kita ingin manfaat seperti untuk mengobati mata tadi, untuk menumbuhkan bulu mata yang mungkin bulu matanya sangat tipis atau sangat sedikit, atau bahkan rontok. Ada beberapa orang yang memang hampir-hampir tidak memiliki bulu mata. Maka sangat terbantu sekali manfaatnya dengan menggunakan celak pada matanya ketika hendak tidur.
Karena ketika digunakan celak itu tidak akan segera hilang. Adapun kalau digunakan untuk beraktivitas, itu biasanya yang kita lihat begitu dia menggunakannya tidak lama akan hilang dan belum sempat menyerap atau belum sempat masuk tadi zat-zat yang dibutuhkan oleh mata kita itu belum masuk sampai ke kulit mata itu, sehingga manfaat atau yang diperoleh akan tidak maksimal. Dan inilah yang diisyaratkan, yang dijelaskan oleh, kata beliau di sini, oleh para ulama kita yang menjelaskan tentang menjelaskan tentang sunnah yang satu ini bercelak. Begitu juga apa yang dijelaskan oleh para pakar ahli ilmu. Kalau kita tanya para dokter yang paham tentang ini tentunya, karena tidak semua orang, apalagi khususnya di negeri kita, di zaman kita hari ini, jangankan dokter yang bahkan guru agama, bahkan ustadz, bahkan dai tidak memahami itu, tidak pernah mengetahui akan dianjurkannya bercelak. Sehingga mungkin kalau kita tanya ustadz-ustadz atau kiai-kiai, banyak yang nggak tahu. Tuh bahkan sama sekali belum pernah bercelak selama hidupnya. Padahal ini anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan pada kita semua, adakah jauhnya masih umat ini dari total atau sepenuhnya mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana kita umat ini akan mengikuti jejak sunnah Rasulullah SAW kalau masih banyak dari ajaran, dari tuntunan beliau yang tidak diketahui bahkan oleh orang yang mengaku ahli ilmu, orang yang mengaku kiai, orang mengaku ustadz, orang yang mengaku dai, tidak tahu anjurannya dan juga tidak pernah mengamalkannya. Bahkan ketika kita mengamalkan, ada orang yang masih menganggap aneh kalau kita laki-laki bercelak. Praktekkan aja. Masih banyak kaum muslimin yang menganggap bahwa perbuatan kita ini menyimpang, nyeleneh. Masa laki-laki bercelak sih katanya. Padahal ini tuntunan, padahal ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah rahimakumullah. Inilah 5 adab yang semestinya dijaga oleh kaum muslimin yang hendak menghidupkan sunnah yang satu ini, atau yang hendak melakukan sunnah yang satu ini, yaitu bercelak. Yang pertama yang harus kita jaga adalah niat yang lurus, niat yang benar. Kita melakukannya karena Rasulullah SAW melakukannya tanpa, dan ini sudah kita ulang-ulang ya, tanpa menanyakan akan hukumnya. Ini wajib atau sunnah. Selama itu memang dianjurkan, dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, selama itu kita harus bersemangat, selama itu kita harus memiliki tekad niat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, bahwa celak yang kita gunakan itu hendaklah dengan ithmid. Ithmid tadi sudah kita jelaskan, bahkan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian adab yang ketiga, mendahulukan mata bagian yang kanan ketika bercelak. Adab yang keempat, mengganjilkan bercelak. Dan ini perkara-perkara ganjil ini dianjurkan dalam Islam. Kalau kita perhatikan, seperti kita berwudu ya, maka kita diperintahkan untuk mengganjilkan dari wudu kita. Begitu juga ketika memandikan jenazah, maka dianjurkan, dan lain masih banyak perkara-perkara yang kita dianjurkan untuk mengganjilkan. Yang terakhir, yang kelima, bercelak sebelum tidur, dan ini merupakan penjelasan dari para ulama kita demi untuk mendapatkan manfaat maksimal dari zat yang terkandung di celak, apakah itu untuk berobat atau untuk menumbuhkan dan mencerahkan penglihatan mata kita. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita pahami dan untuk kita amalkan sebagai bekal yang akan kita bawa menuju akhirat kita.
kita sudahi dan kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.